Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. So, see you again with me in this channel. Thank you so much for visiting my video and watching this video for sure. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini dan untuk belajar sebuah topik yang sangat menarik. I would say this is very interesting topic because this is very important and useful either now or for your future career. Jadi topik yang akan kita bahas hari ini sangat penting ya karena, skill ini ya sangat diperlukan bahkan saat ini ya, sampai nanti saat bekerja. Whether you are going to be a businessman or businesswoman, entrepreneur I mean, or you want to be working as professional ya. Jadi, baik kalian akan jadi seorang profesional atau akan menjadi, pengusaha, nah skill ini sangat diperlukan untuk kalian pelajari. Skill apakah itu? Yuk kita coba lihat di slide yang akan saya jelaskan ini. Nah, topik ya yang akan saya bahas hari ini adalah tentang how to becoming a great presenters exactly. Nah, special series great presentation. Nah, kenapa teman-teman? Ya, pertanyaannya adalah kenapa presentasi sangat penting? Oke, karena untuk menyampaikan ide agar bisa maksimal, tentu diperlukan sebuah skill presentasi yang sangat baik, skill komunikasi yang sangat baik. Jadi ada public speaking, tetapi tidak hanya public speaking, karena dalam presentasi mostly orang menggunakan slide atau video and so on. Nah itu akan kita bahas di video-video selanjutnya ya. Oke. Nah kalau kita lihat teman-teman, oke, let's take a look. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan dalam, membuat presentasi yang keren gitu kan. Bagaimana sih cara membuat presentasi yang bagus? How to make a great presentation. Nah, dalam membuat presentasi yang bagus, oke, kita harus mempertimbangkan 3 hal ini, yaitu preparation, ya, dari persiapan. Persiapannya apa? Biasanya semisal finding an idea, menentukan ide apa yang harus kita pilih gitu kan. Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana cari ide dan lain-lain, tentu di video selanjutnya. As I told you, ini akan jadi series ya, akan menjadi 3 konten nanti, 3 video yang akan menjelaskan. Pertama adalah bagaimana preparation-nya untuk mencari idenya, oke. Terus, selanjutnya adalah konten, yaitu dari drafting sampai final. Nah, bagaimana drafting dulu apa aja yang perlu kita sampaikan, terus, setelah itu kita, bikin presentasinya seperti apa, sesuai dengan ide yang kita dapat sebelumnya ya. Terus, misalkan nih mau dibuat PowerPoint dan sebagainya atau ya anything else, itu kita lakukan. Dan, the last is, delivery, sorry, delivery atau penyampaian, yaitu bagaimana how do you dress, how do you talk, dan lain-lain. Bagaimana kita mempertimbangkan, pendengar kita, atau audiens kita, siapa dan sebagainya. Nah, ini delivery aja ini cukup kompleks juga ya, teman-teman. Kenapa? Karena, dalam delivery ini ada public speaking, dalam public speaking kita tahu bagaimana harus memikirkan audiens kita, bagaimana bagaimana kita harus mungkin berpakaian dengan siapa kita menghadapi, konteksnya seperti apa, and then, kalau ini related with English, how do you talk, ya, how do you pronounce, it is very complex exactly. Tetapi at least ini adalah beberapa hal yang harus kita pertimbangkan ya, baik dari preparation, bagaimana kita cari idea, content, delivery, ya termasuk dress, dan how we talk, dan lain sebagainya. Nah, ini cukup menarik ya, again teman-teman cukup menarik karena pembahasannya akan sangat dalam. Tentu saya akan mengajak teman-teman nanti untuk mencoba mengeksplor ya, tidak hanya dari saya, but that lot of things, to be explored gitu kan. Oke. Nah, silakan nanti ditunggu dari ketiga video yang akan saya sampaikan. Again saya ulangi, dalam membuat presentasi ada 3 hal penting yang perlu kalian pertimbangkan,
minimal ya, ini saya bahas minimalnya ada 3, yaitu adalah preparation, yaitu finding idea, bagaimana kalian mencari ide, oke, dari pasti kumpulin dari banyak ide dulu, topiknya apa, menentukan finding an idea ya, finding a topic ya. Jadi preparation itu termasuk menentukan topiknya apa nanti, cari ide dulu yang banyak tentang topik yang kita akan bicarakan, terus menentukan satu judul ya, termasuk nanti bagaimana membuat judul ya, how to make a title or theme ya, temanya apa atau judulnya seperti apa. Nah, kita akan bahas nanti di video ini, teman-teman. And then content ya, yaitu nanti kita bagaimana mendrafting setelah kita mendapatkan idenya, maka kita tentu perlu untuk drafting dulu apa sih poin-poin yang akan kita sampaikan, terus nanti akan di konten seperti apa, ditampilkan seperti apa, maunya konsepnya kalian seperti apa, to make it interesting. Terus ada delivery juga, bagaimana kita menyampaikan ide yang kita miliki itu. Ya, delivery itu tidak hanya talk menurut saya, tetapi juga bagaimana nanti kamu akan membranding diri kamu di depan banyak orang atau di depan audiens kalian, bagaimana ingin mempersepsikan, bagaimana orang lain akan mempersepsikan kalian. Nah, itu we talk about delivery. Oke. Nah, tentu kalian nanti perlu menonton lagi series-series ini biar kalian bisa memahami how to make a great presentation ya. Bagaimana kalian mempresentasikan sebuah ide kalian dengan menarik ya, baik sejak kuliah ataupun setelah kerja nanti. Nah, kenapa presentasi ini penting ya teman-teman? Sebelum saya close this video ya, sebelum saya akhiri, before I end up this video, saya harus menyampaikan bahwa dengan skill presentasi yang baik, kalian bisa mendapatkan banyak hal. Oke. Misalkan ketika kuliah, jika skill presentasi kalian sangat bagus, you can impress your lecturers, tentu nilai kalian akan bagus. Oke. Kalau presentasi kalian sangat bagus di sebuah organisasi, maka kalian akan dapatkan posisi yang baik di sana. Begitu juga nanti setelah di kerjaan misalkan, atau kalian bisnis, kalau pitch deck kalian bagus, kalau kalian presentasi, kalau kalian misalkan pitch deck ya, presentasi tentang startup kalian ke investor, kalau bagus, menarik, maka kemungkinan besar kalian akan dapat funding. Yang itu nilainya ya range-nya sampai tidak terbatas ya, jutaan dolar mungkin, bahkan billion of dollars gitu. Di kerjaan juga, saat kalian memiliki skill presentasi yang bagus, maka besar kemungkinan kalian akan menjadi pimpinan di sana. Oke, karena salah satu syarat untuk menjadi pemimpin adalah mampu menyampaikan ide atau visi misi perusahaan terhadap semua karyawannya. Dan orang yang memiliki skill presentasi yang baik, orang yang mampu menyampaikan ideas dengan bagus dan mampu influence people, tentu ini akan memiliki kesempatan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, pelajarilah bagaimana cara membuat sebuah presentasi yang keren, dan memang sebenarnya di YouTube atau di Google atau di sumber-sumber lain di buku ya juga banyak banget, misalkan kayak 7 cara, misalkan ada 7 cara ya presentasi Steve Jobs, atau ada banyak lagi tips trik yang lain juga yang digunakan untuk membuat sebuah presentasi yang bagus dan bisa mengimpress orang lain. Oke, baik teman-teman, saya kira itu saja dulu dan silakan ditunggu videonya. Setelah saya selesai membuat videonya akan saya share ke kalian, bisa ditonton di channel ini. Oke, thank you so much. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.